pacari jomai domandang di tatap be songoni dosa sude sayu sehun matusi borong ngati rohani saya jari jolmai masiha holongani. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, hari ini 7 Agustus 2026 kita kembali akan melanjutkan hari kita dengan sukacita. Tapi terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Hari yang penuh berkat daripada-Mu ya Bapa, hari yang akan kami jalani bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan membawa kami dengan kesehatan. Kami akan merenungkan firman-Mu, ajar kami di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengumpulkan dan melepaskan, dua perkara yang harus dijalani oleh manusia. Kita harus bekerja keras untuk mengumpulkan banyak hal, dan kemudian berjuang lebih keras lagi untuk melepaskannya. Pernahkah kita memberi, tetapi hati justru kita terasa berat, tidak rela, dan tidak ada rasa bahagia sukacita? Tangan kita melepaskan di dalam pemberian, tapi perasaan batin kita serasa kehilangan. Atau mungkin kita memberi karena kita merasa tidak enak kepada orang lain, atau mungkin karena kewajiban kita, atau mungkin karena kita dianggap tidak peduli. Dari luar pembelian itu semua terlihat sama saja. Paulus menulis ayat ini ketika mengajak jemaat Korintus mengambil bagian dalam membantu saudara-saudara seiman yang sedang berkekurangan. Paulus tidak memulai dengan pertanyaan, berapa banyak yang akan kau berikan? Sebaliknya ia bertanya, bagaimana kondisi hatimu ketika memberikan ini? Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kenapa? Allah tidak hanya melihat apa yang kita lepaskan, kita berikan dari tangan kita. Ia sungguh melihat hati yang menggerakkan tangan itu. Hati yang telah mengenal kasih karunia Allah akan belajar memberi dengan rela. Seringkali persoalan kita bukan karena kita tidak mau memberi. Persoalannya adalah kita masih merasa bahwa apa yang kita miliki itu semua milik kita, kuasa kita. Karena itu setiap kali kita memberi, kita merasa kehilangan. Padahal seluruh hidup kita adalah pemberian. Nafas yang kita hirup, waktu yang kita jalani, kemampuan bekerja dan beraktivitas, kesehatan, bahkan kesempatan, bahkan terlebih keselamatan kita. Kita terlebih dahulu menerima itu daripada Tuhan. Sehingga lihatlah ketika Kristus memberi, ia tidak memberi karena ia terpaksa. Ia menyerahkan dirinya dengan sukarela. Di kayu salib kita melihat kasih yang memberi bukan karena kita layak menerima, tetapi karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Disitulah hati kita diubahkan ketika semakin kita menyadari betapa besar kasih yang telah kita terima dalam Kristus, semakin memberi bukan lagi terasa sebagai kehilangan. Memberi menjadi ucapan syukur, bukan untuk memperoleh kasih Allah, melainkan karena kita sekali lagi sudah hidup di dalam pemberian kasih-Nya. Dan kebenarannya adalah bahwa Allah tidak membutuhkan pemberian kita. Ia
yang hendaki adalah hati yang telah dibebaskan untuk kasih karunia-Nya. Hati seperti itu yang mampu memberi dengan sukacita. Apa yang kita persembahkan hari ini kepada Tuhan dan sesama, mungkin waktu, perhatian, tenaga, atau pengampunan kepada seseorang. Sebelum tangan kita memberi, biarlah hati kita terlebih dahulu mengingat semua yang Allah sudah berikan kepada kita. Sebab hanya hati yang bersyukur yang dapat memberikan itu dengan sukacita keikhlasan. Orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah pemberian akan belajar melepaskan, bahkan berjuang mengumpulkan untuk kemudian memberikan. Bukan dengan terpaksa, melainkan dengan hati yang bersukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk setiap apa yang kami terima dari-Mu ya Allah Bapa. Segala kemurahan, kesetiaan, dan cinta kasih-Mu. Hari ini kami mau mempersembahkan hidup kami, karya kami, bahkan apapun yang boleh kami lakukan, bahkan apa yang kami punya untuk kemuliaan Tuhan saja. Ajar kami memberi, mempersembahkan apa yang Tuhan titipkan itu kepada Tuhan dan sesama. Di dalam Yesus, biarlah kami penuh dengan sukacita mengikut Engkau. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.